Arifin dari Prodi kelas D akan menjelaskan tentang syad al-zari'ah something. Syad al-zari'ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Metode penentuan hukum. Al-zari'ah something predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatannya yang bersifat al-zari'ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi al-baits atau motif pelaku. Something al-baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya menimbulkan sesuatu yang dibenarkan maupun yang dilarang. Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain karena berada dalam hati orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat diyanah, dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat. Pada zari'ah, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batalnya suatu transaksi. Jika dengan tinjauan zari'ah yang pertama hanya mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, dari segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan something, jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemasalahan, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya, wajib atau sunnah. Sebaliknya, jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan perbuatan tersebut adalah kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang sesuai dengan kadarnya pula, haram atau makruh. Jika dengan tinjauan zari'ah yang kedua, perbuatan zari'ah melahirkan ketentuan hukum yang bersifat qada, di mana hukum pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung pada apakah perbuatan zari'ah tersebut menimbulkan masalah atau mafsadah, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku untuk melakukan kebaikan atau kerusakan. Contoh syad al-zari'ah. Contohnya, menebang dahan pokok yang meluk di atas jalan umum dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi